Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eli Fogutom. Aku berasal dari SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Dan di sini aku ingin berpresentasi atau menjelaskan materi mengenai keseimbangan kimia. Dan ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh guru kimiaku. Beliau namanya Bu Ririn. Jadi, terima kasih Bu Ririn sudah menjelaskan sebuah materi mengenai keseimbangan kimia. Dan bagi kalian yang menonton atau melihat video ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan bagi Bu Ririn, aku mengucapkan salam sebesar-besarnya untuk Bu Ririn dari muridmu 11 IPA 3, yaitu Yali Fogultom. Aku harap kalian bisa menikmati video ini dan ya, semoga kalian puas dengan hasilnya. Enjoy! Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian dari kesetimbangan reaksi. Di sini ada dua contoh dari kesetimbangan reaksi itu sendiri. Bukan kesetimbangannya sih, maksudnya reaksi-reaksi berikutnya, yaitu reaksi dari pembentukan NH3 dan juga reaksi pengurangan dari NH3. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama kita akan membahas reaksi pembentukan dari gas NH3. Kita bisa melihat di sini yaitu N2 tambah 3H2 bereaksi menjadi 2NH3. Dan jika teman-teman bisa perhatikan, konsentrasi pada reaktan berkurang karena mereka bereaksi pada 2NH3. Yang dimana 2NH3 itu adalah produk. Jadi konsentrasi pada produk pun bertambah. Dan kita lihat pada reaksi penguraian gas NH3. Yang dimana 2NH3 bereaksi pada N2 tambah 3H2. Dan kita bisa melihat juga bahwa konsentrasi pada produk berkurang, namun konsentrasi pada reaktan bertambah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada suatu saat pembentukan NH3 dan juga penguraian NH3 memiliki laju yang sama, sehingga tercapai kesetimbangan persamaan reaksi kesetimbangan NH3. Dan kita bisa melihat dari N2 tambah 3H2 berputar kanan kiri 2NH3. Anggap aja ini seperti timbal balik ya, kalau menurut saya. Tapi aslinya ini kesetimbangannya. Dan terus penulisan tetap kesetimbangan. Yang pertama ada lambang tetap kesetimbangan, di mana ada bukan rumus, lebih tepatnya simbol-simbol yang perlu kita ketahui, yaitu Kc dan Kp. Kc merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sedangkan Kp merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau wujud gas. Tetapan kesetimbangan Kc merupakan pernyataan matematis dari hukum aksi massa. Menurut hukum aksi massa, reaksi kimia pada suhu tertentu perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri, yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, akan menghasilkan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Penentuan tetapan kesetimbangan bergantung pada jenis reaksinya, homogen atau heterogen. Nilai Kc untuk kesetimbangan homogen. Reaksi kesetimbangan homogen terjadi jika fase-fase dari zat-zat yang bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi sama, yaitu gas atau larutan. Contoh lain dan bukannya yaitu N2 tambah 3H2 memiliki kesetimbangan balik dengan 2NH3. Sehingga dapat kita rumuskan menjadi Kc sama dengan NH3 pangkat 2 per N2 kali H pangkat 3. Dan teman-teman masih bingung. Hah? Maksudnya apa sih dari ini semua nih? Oke, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu latihan soal atau contoh soal. Oke, kita masuk ke latihan soal dari kesetimbangan kimia itu sendiri. Di sini saya ada 3 soal dan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di sini yang pertama ada reaksi 2NO tambah Br jadi sebuah reaksi 2NO-Br. Nah, yang ditanya adalah carilah laju reaksi jika konsentrasi diubah menjadi masing-masing 10 mol. Di sini kita sudah bisa melihat ada berbagai data-datanya. Data 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini yang Br begitu juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Dan serta laju reaksinya yang total ada 5 juga. Kita bahas cara-caranya atau cara menjawabnya. Oke, yang pertama tuh kita harus mencari order X-nya dan juga order Y-nya. Nah, bagi kalian yang nggak tahu order X dan order Y-nya itu apa, yaitu order X itu ibarat kata seperti ambil data dari si B,
ambil data B yang sama. Nah, jika kita perhatikan kalau di sini data B, anggap saja NO itu data A dan BR itu data B. Nah, kita lihat di sini, data B yang sama tuh yang mana sih? Data 4 dan juga data 5. Nah, kita masukin di rumusnya. Rumusnya tuh V4 per V5 sama dengan K NO pangkat X 4. 4 ini maksudnya data kelima. Begitu pula sebaliknya yang 5 di bawah ini. Dan BR data keempat pangkat Y. Begitu juga yang di bawahnya. Setelah sudah kita masukkan rumusnya, kita lihat kembali lagi nih. Apa laju reaksinya dari V4 dan V5 itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini, laju reaksinya itu adalah 24 dan 54. Nah, terus NO sama BR-nya tuh isinya apa aja sih? Nah, kalau kita perhatikan lagi nih, NO sama BR-nya. NO pada data keempat dan 5 adalah 0,20 dan juga 0,30. Dan pada data BR adalah 0,05 dan juga 0,05. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, pada bagian yang sama kita akan coret-coret karena ya seperti perkalian pada umumnya. Coret-coret, coret-coret. Dan menyisakan 4 per 9 sama dengan 0,220 per 0,30. 4 per 9 dapat dari mana? Ini dibagi 6 ya teman-teman. 24 bagi 6, 54 bagi 6. Nah, setelah seperti ini karena hasilnya 0,20 per 0,30, maka kita perkecil saja jadi pecahan yang lebih mudah, yaitu 2 per 3 pangkat X. Ya, kenapa harus ada pangkat X-nya? Karena kita sedang mencari order X. Nah, sekarang kita lihat dari sisi si X ini. Kita disuruh mencari kita disuruh mencari hasil dari 9. 3 kali berapa yang menghasilkan 9? Lebih tepatnya, pangkat berapa dari 3 yang menghasilkan 9. Intinya seperti itu. Dan kita bisa ketahui, 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti 3 pangkat 2. Nah, jadi X sama dengan 2. Jadi singkatnya tuh ya seperti itu saja. Kalau kita perhatikan angkanya itu dapat kita kalikan dengan sangat mudah pada pangkat-pangkatnya, ya sudah, berarti kita tinggal cari saja. 3 kali 3 9, berarti 3 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya itu berarti X-nya. Nah, jadi kita bisa memperoleh hasilnya, pangkat 2 dari X itu adalah 2. Begitu pula dengan order Y, mereka memiliki cara yang sama, cuman perbedaannya kita mencari data yang A sekarang. Di sini kita bisa lihat V1-nya V1 dan V2 karena mereka memiliki NO yang sama atau data yang sama. Setelah itu kita masukin angka-angkanya 6 per 12 per coret-coret 0,10 0,10 coret. Setelah itu kita masukin 1 per 2. Begitu pula juga sama yang ini, cara memperoleh hasil dari 2 yang sama dengan ini, yaitu dengan cara kita perhatikan pangkat dari si 2 pangkat Y ini. Nah, kita dapat memperoleh kalau cara menghasilkan 2 yang sama dengan seberangnya, yaitu dengan memberikan pangkat yang sama. Jadi pangkat dari 2Y adalah Y sama dengan pangkat 1. Nah, sekarang kita mencari nilai K. Mencari nilai K itu kita memasukkan angka bebas saja. Maksudnya seperti laju reaksi yang kalian ingin ketahui saja. Maksudnya kalian bisa memasuki angka bebas seperti mau entah V1, V2, V3, V4 ataupun V5. Itu terserah kalian. Dan rumusnya itu adalah K sama dengan NO dikali BR. Di sini saya memakai cara data V1 atau data pertama. Di sini kita langsung saja laju reaksinya sama dengan K NO pangkat 2 BR 1. Nah, ini pangkat 2 dari mana? Pangkat 2 itu hasil dari X yang ini. Dan pangkat 1-nya hasil dari Y yang ini.
Nah, setelah itu kita masukin angka laju reaksinya. 6 sama dengan K dan NO 0,10 dan BR 0,05. Setelah itu kita bakal pangkatkan si 0,10 ini. Jadi 0,01 ya. Nah, setelah dipangkatkan, mari kita kali 0,01 dikali 0,05 menjadi K 0,0005. Nah, sekarang K-nya pindah ruas sehingga terjadilah pembagian. 6 dibagi 0,005. 0,0005 yang memiliki hasil 12.000. Dan sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa jika konsentrasi diubah menjadi 10 mol, jadi kita bakal buat laju reaksi yang baru. Mohon maaf sebentar. Oke. Kita masukin lagi rumusnya. V baru sama dengan K, NO pangkat 2 tambah BR pangkat 2. Nah, sekarang konsentrasinya itu kita nggak ngikutin yang data-data yang awal-awal tadi ya. Sekarang kita pakai 10. Nah, V barunya itu K-nya 12.000 dikali 10 pangkat 2 dikali 10. V baru 12.100 kali 10. V baru 12.000 kali 1.000 sama dengan 12 juta M per detik. Jadi gitu cara menjawab soal yang bagian pertama. Sekarang kita jawab soal bagian kedua. Dalam ruang 1 liter sebanyak 0,6 mol gas PCI dipanaskan menurut reaksi. PCI berkesetimbangan dengan PCI tambah CI. Maksud saya PCI 5 berkesetimbangan dengan PCI 3 ditambah CI 2. Dalam kesetimbangan dihasilkan 0,2 mol gas CI2. Jika temperatur pada ruang 300 K dan harga R sama dengan 0,082, maka harga Kp adalah, oke, kita bakal membahas di halaman selanjutnya. Oke, kita sudah menulis ulang dari ininya, PCI 5 berkesetimbangan dengan PCI 3 tambah CI 2. Nah, di sini kita pakai metode mula-mula bereaksi seimbang. Nah, kita bisa diketahui dulu nih, mula-mula tuh 0,6 dari mana. Dan kita bisa mendapatkan bahwa mula-mula tuh terdapat pada kata-kata dalam ruang 1 liter sebanyak 0,6 mol gas PCI5. Dan kita bisa mendapatkan reaksi pertama yaitu 0,6. Nah, lalu bagaimana dengan sisa lainnya? Kok bisa sih ada 0,2 tiba-tiba kayak gini? Nah, kita bakal bahas ya. Di sini kita diketahui bahwa dalam kesetimbangan dihasilkan 0,2 mol gas. Jadi pada hasil yang di setimbang yang kita dapatkan ada 0,2 mol gas pada gas CI. Nah, kalian bisa lihat ini. Karena kita sudah memperoleh 0,2 mol gas, jadi kita bisa simpulkan bahwa data-data yang kita miliki itu juga sama antara lainnya. Jadi kita tinggal menaikkan si kesetimbangan ini dan menyimpulkan bahwa dia bereaksi dengan hal yang sama, hanya saja dia tidak ada mula-mulanya, dia langsung bereaksi, yaitu 0,2. Begitu pula sampingnya. Ibarat kata ketika kalian sudah mengetahui hasil dari setimbang dari salah satu ini reaksi-reaksi antara PCI atau CI, itu hasilnya pun sama. Beda lagi jika ada konstanta dari reaksi-reaksi ini. Misalnya kalau ini ada 2 PCI 3, berarti itu hasilnya 0,4. Sedangkan karena ini satu semua, jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa ini memiliki reaksi yang sama. Dan ya, 0,2, 0,2, 0,2. BTW ini dikurang ya teman-teman. Jadi 0,6 dikurang 0,2 sama dengan 0,4. Lalu lanjut, kita bakal memasuki angka-angka ini ke rumus M. Mol per V atau liter. Dan molnya sudah diketahui, dan bagaimana dengan liternya? Liternya pun kita juga sudah mengetahuinya. Ada pada bagian ini. Dalam ruang 1 liter sebanyak 0,6 mol gas. Oke. Langsung kita masukin angkanya. Yang pertama tuh MPCI 5, yaitu sama dengan mol V liter sama dengan 0,4 per 1 sama dengan 0,4 M. Begitu juga MPCI 3, mol per V liter sama dengan 0,2 per 1
sama dengan 0,2 meter. Dan MCI pangkat 2 sama dengan mol V liter per liter sama dengan 0,2 per 1 sama dengan 0,2. Oke. Terus kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu memasuki rumus-rumus dari data-data yang telah kita temui ke KC. Jadi seperti yang teman-teman bisa ketahui tadi dengan pembahasan saya di awal-awal, KC itu seperti apa. Dan KC ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bakal masuki rumus-rumus yang telah kita ketahui tadi, yaitu PCI 3, CI 2 per PCI 5. Jadi reaktan per produk. Nah, kita kan udah dapatkan tadi angka-angkanya, yaitu 0,4, 0,2, 0,2. Jadi PCI itu 0,2 mol, terus CI2 0,2 mol, PCI5 0,4 mol. Nah, jadi 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04 per 0,4 sama dengan 0,1 M. Lalu sekarang kita cari delta N-nya. Nah, delta N itu adalah sigma koefisien produk dikurang sigma koefisien reaksi. Jadi, delta N sama dengan koefisien PCI 3 tambah koefisien CI 2 dikurang koefisien PCI 5. Dan kita bisa melihat dari awal kalau koefisien mereka tuh nggak ada. Cuman hanya 1, 1, dan juga 1. Jadi, kita bisa masukin angka-angkanya 1 tambah 1 kurang 1. 2 kurang 1 menjadi delta N-nya dengan hasil yaitu 1. Nah, terakhir, sekarang kita mencari nilai KP-nya itu sendiri. KP sama dengan KC dikali R kali T. Pangkatnya delta N. Delta N kita tuh 1 ya. Nah, kita di sini bisa menyimpulkan atau bahwa reaksi yang kita dapatkan itu adalah minus. Oke. Jadi, KP sama dengan 0,1 mol L min 1 dikali 0,082 L ATM mol min 1 K min 1 kali 300 K. Nah, setelah kita kali, dan inilah hasilnya. KP sama dengan 2,46 ATM. Itu untuk pembahasan soal kedua. Sekarang soal terakhir. Carilah faktor-faktor keseimbangan dari PCI 3. Gas. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian ketiga. Jadi ini faktor-faktor yang bisa saya simpulkan. Konsentrasinya yang pertama, yaitu menambah konsentrasi PCI 3 akan menggeser keseimbangan ke arah kanan atau produk. Dan yang kedua, tekanan volume. Reaksi ini melibatkan jumlah 2 mol reaktan, satu dari PCI 3 dan satu dari CI 2, jadi 1 mol produk, yaitu PCI 5. Terus, meningkatkan tekanan atau memperkecil volume berarti akan menggeser keseimbangan ke kiri, dan jumlah mol lebih sedikit, si PCI 5. Dan terus kedua, menurunkan tekanan atau memperbesar volume berarti akan menggeser keseimbangan ke kanan, dan jumlah mol lebih banyak, PCI 3 dan CI 2. Dan pada suhu, reaksi yang dilakukan oleh PCI 5, PCI 3, dan CI 2 bersifat eksoterm. Dan seperti yang saya katakan tadi pada delta N-nya, dia menghasilkan sebuah minus. Dan pada katalis tidak berpengaruh pada nilai konstanta keseimbangan. Jadi itu adalah soal-soal atau contoh soal dari keseimbangan kimia itu sendiri. Oke, segitu saja video untuk hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi kalian yang menontonnya, semoga video ini bisa ya buat motivasi belajar kalian, agar kalian bisa mengetahui lebih lanjut lagi mengenai keseimbangan kimia. Aku minta maaf kalau ada kesalahan kata jika dari kata-kataku atau ya pembahasanku. Ini video pertamaku dan agak sedikit belibet dalam hal ngomong atau public speaking. Dan ya, sekali lagi aku minta maaf. Dan aku minta maaf juga soal kameraku yang seperti ini. Ya, ini bawaan. Jadi ya, aku minta maaf sekali lagi ya. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Maaf jika durasinya kepanjangan atau kelamaan. Semoga dimaafkan, oke?
Selamat tinggal teman-teman.